Nama saya Farizaki Ferry Suparjo. Saya akan menjelaskan terkait dengan korelasi benda dan jenis jaminan, termasuk pelaksanaan eksekusi jaminan dan apabila debitur berada dalam keadaan pailit. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian benda itu sendiri. Berdasarkan pasal 499 KUH Perdata, benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Adapun yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lainnya. Menurut Jaja Esme Hilala, pengertian benda yang dimaksud dalam KUH Perdata ialah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten tidak diatur oleh KUH Perdata, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu dalam Undang-Undang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, menurut pasal 540 KUH Perdata, tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak bergerak. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, benda bergerak merupakan benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian, kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindah atau dipindahkan. Menurut pasal 505 KUH Perdata, benda bergerak ini dapat dibagi atas benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Yang kedua, ada benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak merupakan benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya, atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak, misalnya seperti tanah, bangunan, dan sebagainya. Trisadini P.U. Santi mengemukakan bahwa terdapat macam-macam benda lainnya di dalam KUH Perdata, yaitu yang pertama ada benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan, sesuai dengan pasal 332 KUH Perdata. Yang kedua ada benda yang sudah ada dan benda yang masih akan dibagi bersifat relatif dan bersifat mutlak, berdasarkan pada pasal 1334 KUH Perdata. Yang ketiga ada benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi, berdasarkan dalam ketentuan pasal 1694 KUH Perdata. Dan yang terakhir ada benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti, yaitu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1163 KUH Perdata. Selanjutnya mengenai hak kebendaan, Sri Sudewi mengemukakan bahwa hak kebendaan merupakan hak yang mutlak yang dilawankan dengan hak yang nisbi. Keduanya adalah bagian dari hak perdata. Hak perdata dirinci menjadi dua, yaitu yang pertama ada hak mutlak atau hak absolut yang terdiri atas hak kepribadian, misalnya hak atas namanya, hidup, kemerdekaan. Setelah itu hak yang timbul dalam hukum keluarga, yaitu hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami istri, serta hubungan antara orang dan anak, dan hak mutlak atas suatu benda yang disebut sebagai hak kebendaan. Yang kedua, hak nisbi. Hak nisbi merupakan semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutangan yang dapat dipertahankan untuk sementara orang-orang tertentu saja. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya milik sendiri, yaitu hak milik atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Adapun salah satu cara memperoleh hak milik yang sering terjadi dalam masyarakat ialah dengan cara penyerahan atau levering. Yang dimaksud dengan levering adalah penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain memperoleh hak milik atas benda tersebut. Selanjutnya terkait dengan bezit terhadap benda bergerak, yang dimana berlaku asas yang terdapat dalam pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata, bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak tidak atas nama dianggap pemilik. Ketentuan ini tidak berlaku untuk benda tidak bergerak. Dari pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata terdapat suatu asas hukum, yaitu bahwa bezit atas kebendaan bergerak berlaku sebagai alas hak atau titel yang sempurna. Demikian juga di dalam pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata terkandung ketentuan daluarsa atau disebut sebagai periaring, yaitu akuisisi periaring dengan tenggang waktu 0 tahun. Selanjutnya terkait dengan jaminan. Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajibannya berkenaan dengan kredit yang telah dikucurkan.
Dengan adanya jaminan, apabila debitur tidak mampu membayar, maka debitur dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikannya. Hartono dan Bahsan mengemukakan bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Adapun jaminan tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada jaminan material yang merupakan jaminan kebendaan. Yang kedua ada jaminan imaterial yang berarti jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri kebendaan yang maksudnya memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Menurut Sri Sudewi Masyun Sofwan, pengertian jaminan material dan jaminan kebendaan yaitu bahwa jaminan material merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya, dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imaterial merupakan jaminan yang langsung menimbulkan hubungan langsung pada orang tertentu. Dalam jaminan material terdapat unsur-unsur yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada hak mutlak atas suatu benda. Yang kedua, cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu. Yang ketiga, dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang keempat, selalu mengikuti bendanya. Dan yang terakhir, dapat dialihkan kepada pihak lain. Adapun unsur-unsur dalam jaminan imaterial yaitu yang pertama ada gadai. Pengertian gadai menurut pasal 1150 KUH Perdata, suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Yang kedua ada hipotek. Adapun jaminan terhadap benda tidak bergerak disebut sebagai hipotek. Dalam pasal 1162 KUH Perdata disebutkan bahwa hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripada bagi pelunasan suatu perikatan. Terkait dengan hapusnya hipotek, dalam pasal 1209 KUH Perdata, hipotek hapus karena hapusnya perikatan pokok, pelepasan hipoteknya oleh si berpiutang, dan yang terakhir penetapan singkat oleh hakim karena adanya pembersihan tanahnya dari beban-beban hipotek. Selanjutnya ada fidusia. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak bangunan, berdasarkan dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 2 UU Sistem Resi Gudang. Resi gudang merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi gudang merupakan dokumen yang membuktikan bahwa suatu komoditas dengan jumlah dan kualitas tertentu telah disimpan dalam suatu gudang. Selanjutnya, jaminan kebendaan dan jaminan perorangan timbul dari perjanjian yang bertujuan untuk adanya kepastian hukum bagi kreditor atas pelunasan utang atau pelaksanaan suatu prestasi tertentu sebagaimana telah diperjanjikan oleh debitor atau pihak ketiga. Jaminan secara yuridis material mempunyai fungsi untuk pelunasan utang apabila debitor ingkar janji. Dalam jaminan kebendaan benda
Objek jaminan khusus diperuntukkan sebagai upaya preventif untuk berjaga-jaga apabila suatu ketika terjadi debitor ingkar janji. Pemilik benda objek jaminan tidak beralih kepada kreditor karena terjadinya jaminan tersebut. Dengan demikian, dalam perjanjian jaminan bendaan, benda tetap menjadi milik debitor. Benda hanya disiagakan untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadinya debitor ingkar janji. Selanjutnya terkait dengan eksekusi jaminan. Benda yang dijadikan jaminan merupakan benda bergerak. Adapun gadai yang akan dipakai, maka kreditor pemegang gadai sehubungan dengan masalah pelunasan utang akan memiliki hak pada eksekusi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1155 KUH Perdata. Hak ini sepanjang tidak diperjanjikan lain lahir demi undang-undang sejak debitor wan prestasi. Dalam praktek eksekusi, kreditor diberi wewenang untuk menjual benda jaminan di muka umum dengan memperhatikan kebiasaan setempat dengan syarat-syarat yang lazim berlaku. Untuk keperluan menjual benda jaminan tidak diperlukan adanya titel eksekutorial. Kreditor tidak memerlukan bantuan pengadilan. Apabila objek jaminan gadai ini ialah berbentuk saham, maka saham tersebut akan dijual ke pasar bursa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di situ. Dalam perjanjian jaminan hipotek, kreditor juga bisa memiliki wewenang untuk menjual sendiri benda jaminan. Namun, ini harus diperjanjikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata. Selanjutnya, eksekusi melalui pengadilan. Sertifikat hak tanggungan timbul sebagai akibat hukum adanya irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial seperti layaknya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Eksekusi objek hak tanggungan melalui pengadilan negeri dalam praktik dijadikan upaya utama oleh pihak kreditur. Kreditur jarang menempuh langkah penjualan di bawah tangan atau penjualan lelang di atas kekuasaan sendiri. Jika debitur wan prestasi, kreditur langsung meminta kepada pengadilan negeri agar dilaksanakan eksekusi berdasarkan sertifikat hak tanggungan yang mempunyai titel eksekutorial. Eksekusi ini didasarkan pada pasal 224 HIR. Apabila eksekusi objek hak tanggungan berdasarkan kekuatan eksekutorial, sertifikat hak tanggungan yaitu eksekusi yang dilakukan melalui pengadilan negeri berdasarkan pasal 14 junto pasal 20 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan junto pasal 224 HIR. Hak tanggungan telah dibeli oleh pihak ketiga, tapi ternyata debitur tidak bersedia mengosongkan objek hak tanggungan. Maka dalam hal ini pihak ketiga sebagai pemenang lelang dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi pengosongan berdasarkan pasal 200 ayat 11 HIR. Terkait dengan debitur yang berada dalam keadaan pailit, debitur dengan berbagai penyebab dan alasan memaksa harus cedera janji terhadap pihak kreditur, bahkan sering berakhir pada tahapan pailit. Tak satupun debitur menghendaki hal ini terjadi, apalagi pihak kreditur. Surat kuasa membebankan hak tanggungan berlaku 3 bulan sesudah diberikan. Apabila setelah 1 bulan surat kuasa membebankan hak tanggungan itu tidak diikuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan, maka surat kuasa membebankan hak tanggungan tersebut batal demi hukum. Adapun dalam kondisi seperti ini, tidak ada jalan lain yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, pihak kreditur dan debitur selain kembali melihat apa saja ketentuan-ketentuan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan tetap berpedoman pada ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Diikatnya perjanjian antara pihak debitur dan kreditur dengan hak tanggungan tidak lain dimaksudkan untuk dapat mempermudah eksekusi benda jaminan dalam proses pengembalian piutang kreditur oleh debitur. Eksekusi hak tanggungan merupakan sarana untuk percepatan proses pengembalian hutang terhadap debitur. Menurut pasal 21 UU KPKPU dinyatakan bahwa apabila debitur paling sedikit mempunyai 2 kreditur dan cukup 1 hutang terhadap kreditur tersebut yang telah jatuh tempo,
debitur sudah dapat ditetapkan telah pilot oleh pengadilan. Selanjutnya, apabila putusan pilot telah dijatuhkan, maka serta-merta seluruh harta kekayaan debitur yang telah ada pada saat pilot ditetapkan serta kekayaan debitur yang akan ada menjadi harta pilot, kecuali harta debitur yang secara limitatif telah ditentukan dalam pasal 22 UU KPKPU tidak termasuk sebagai harta pilot. Dengan demikian, seluruh harta milik debitur selain yang diperkecualikan dalam pasal 22 UU KPKPU menjadi harta pilot. Akan tetapi menurut penjelasan pasal 56 ayat 1 UU KPKPU terdapat adanya penanggungan eksekusi hak tanggungan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan. Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penundaan eksekusi bukanlah semata-mata demi kepentingan kreditur. Penundaan ini dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, mengoptimalkan harta pilot atau kurator dalam melaksanakan tugas secara tegas. Dalam pasal 59 ayat 1 UU KPKPU disebutkan bahwa kreditur pemegang hak tanggungan harus melaksanakan haknya atau mengeksekusi hak tanggungan dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Dilanjutkan dengan ketentuan pasal 59 ayat 2 UU KPKPU, yaitu setelah lewat jangka waktu sebagaimana disebut pada ayat 1, kurator harus menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 185. Dalam hal ini, terlihat setelah debitur dinyatakan insolvensi, kedudukan objek hak tanggungan ialah sebagai harta di luar harta pilot. Akan tetapi, hak eksekusi kreditur pemegang hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan dibatasi waktunya oleh ketentuan dalam Undang-Undang KPKPU yang diambil alih oleh kurator setelah melewati jangka waktu 2 bulan. Sekian dari saya, terima kasih.